Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita lagi main-main nih di kantornya KPU Kota Semarang yang ada di Gedung Pandanaran lantai 5. Dan tentu saja tamu yang kita hadirkan kali ini adalah Ketua KPU Kota Semarang Bapak Henry Cassandra Gultom SEMM atau yang biasa kita sapa Pak Nanda. Pak Nanda, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Sehat Hani. ya. Oh, benar ya, nggak Iya, salah ya. betul. Dan sesuai dengan tema kali ini, karena kita mau ngomongin tentang pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Karena seperti yang kita tahu, sebentar lagi nih, tinggal menghitung beberapa bulan ya. Di bulan Februari nanti kita akan ada pemilu yang mana akan menentukan nasibnya Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, Pak Nanda, sejauh ini masyarakat itu sudah pada tahu belum sih Pak tanggal berapa dan kapan kita ada pemilu? Baik, terima kasih Mbak Hani. Saya kira kalau masyarakat ditanya apakah sudah tahu pemilu atau belum, sepertinya sih sudah tahu ya. Tanggal 14 Februari 2024. Tapi saya kira kita sebagai bagian dari penyelenggara pemilu dan juga seluruh stakeholder termasuk juga saya kira pemerintah Kota Semarang juga memberikan support yang sangat luar biasa untuk selalu menyuarakan dan mensosialisasikan sehingga saya kira nggak ada salahnya juga kita selalu ingetin ke masyarakat bahwa jangan lupa besok hari Rabu tanggal 14 Februari jangan bikin kegiatan luar kota gitu. Arisannya dipending dulu mungkin 1 hari atau dasawismanya atau Heeh. piknik RT RW-nya mungkin bisa digeser sedikit sehingga tanggal 14 Februari selain juga kemudian apa namanya berpartisipasi, kita juga sama-sama menyaksikan sebuah pagelaran yang bisa dibilang pesta demokrasi ya, pesta rakyat Mm. di mana kita akan menentukan siapa yang nanti akan jadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Oke, baik. Jadi tanggal 14 Februari nanti kita akan pemilihan presiden terlebih dahulu ya. Betul. Karena agenda kita di tahun 2024 kelihatannya panjang ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau tanggal 14 Februari itu kita nggak cuma milih presiden aja, Mhm, tetapi sebenarnya kita itu akan milih 5 mhm, kategori pemilihan, yaitu ada pemilihan presiden, lalu kemudian ada pemilihan DPD, Dewan mhm, Perwakilan Daerah, lalu kemudian ada pemilihan DPR RI, mhm. DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Semarang Kota. tentunya. Mhm, Sehingga saya kira ini juga yang menjadi penting ke masyarakat bahwa di setiap tingkatan itu juga memiliki konsekuensi. mhm. Jadi harapan kita adalah seluruh masyarakat, khususnya di Kota Semarang itu bisa menyalurkan hak pilihnya. Mhm. Oke, jadi dalam satu hari kita harus memilih 5 Ya, ya ada 5. yang harus kita lakukan. Ini pasti banyak sekali pertimbangan yang harus kita lakukan sebagai seorang pemilih yang cerdas ya. Tapi sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu satu video dari KPU Kota Semarang berikut ini. Tukar kado hari Valentine. Hari Valentine. Pak mau pemilihan? Pemilihan legislatif. Betul. Oh, hari apa ya berarti ya? Pemilu bukan? KPU apaan kak? KPU. Komisi Pemilihan Umum. Tahu. Tahu. Itu biasanya buat pemungutan suara ya? Mempersiapkan pemilihan umum. Menghitung suaranya ya harus teliti. Cuman mau bilang Jangan curang. Berarti kayak mensejahterakan UMKM rak wis. harus ingat sama masyarakat juga. Pemilunya yang bersih, mikir rakyatnya yang kecil-kecil, yang amanah. Dan tentunya bisa memberikan solusi. Nah itu tadi satu video yang sangat menarik ya dari KPU Kota Semarang. Mulai dari masyarakat tahu apa enggak, tanggal 4 Februari itu nanti ada apa. Hingga salah satu yang juga menarik ini ya. Kalau menurut masyarakat, tadi itu kan ada satu hal yang harus kita perhatikan ya, yaitu untuk teman-teman disabilitas nih. Kira-kira untuk tahun ini apa saja yang dipersiapkan agar semua elemen masyarakat termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus bisa ikut memberikan suaranya Pak? Baik, saya kira begini, dari dulu itu komitmen KPU selaku penyelenggara pemilu, itu kita harus melayani seluruh masyarakat tanpa
tanpa memilih-milih ya. Jadi semua masyarakat itu difasilitasi untuk bisa menyalurkan hak pilihnya karena memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 seluruh masyarakat itu memiliki hak untuk kemudian mereka dilayani dan juga difasilitasi kan begitu. Dan KPU Kota Semarang saya kira dari dulu sampai sekarang pun dan saya kira KPU di seluruh Indonesia ya itu kita berkomitmen untuk terus kemudian bisa memfasilitasi seluruh masyarakat pun termasuk di dalamnya teman-teman yang memiliki atau masuk dalam kategori masyarakat rentan atau kemudian kawan-kawan disabilitas. Dan kita sendiri juga melakukan pendataan terhadap jumlah dari kawan-kawan atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan di beberapa waktu yang lalu malah kita sempat menawarkan juga terhadap beberapa panti begitu yang kemudian mengelola masyarakat-masyarakat rentan untuk kemudian menawarkan ke mereka untuk melakukan pendirian TPS khusus cuman memang pada waktu itu terkendala sama beberapa hal ya sehingga akhirnya mereka nanti akan dilayani dengan TPS-TPS reguler dan saya kira di dalam prosesnya pun nanti itu ketika misalnya nanti ada kawan-kawan penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan untuk bisa mengakses ke TPS itu kan mereka di dalam undang-undang juga diberikan kewenangan untuk didampingi ya sehingga saya kira seluruh masyarakat itu memiliki porsi yang sama dan memiliki peran yang sama untuk menyukseskan pemilu 2024. Oke, baik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, pasti semuanya bisa mendapatkan hak yang sama ya Pak untuk Ya. bisa memberikan suaranya. Dan tadi juga menarik karena ada yang masih bingung nih, KPU tugasnya apa ya? Boleh dijelaskan Pak? Ya, saya kira kalau dia bingung berarti menurut saya dia peduli ya. Mhm. Kalau dia bilang nggak mau tahu malah itu lebih berbahaya sebenarnya. KPU apaan sih? Bodoh Mhm. amat gitu malah itu lebih berbahaya. Tapi ketika dia bilang dia bilang bahwa dia nggak tahu tugas dan fungsinya, saya kira eh yaitu bagian dari dinamika di masyarakat. Jadi tugas KPU sendiri selain kemudian menyelenggarakan pemilihan umum, kita juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih juga kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya kan kita juga melakukan yang namanya rekapitulasi terhadap pemilihan anggota Dewan Perwakilan di wilayah masing-masing. Kalau Kota Semarang berarti Kota Semarang, kita juga kemudian mengelola badan ad hoc di tingkatan kecamatan, kelurahan, sampai dengan TPS. Lalu kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemiluan dan juga dengan partai politik. Sehingga saya kira yang juga penting buat masyarakat bahwa KPU itu ketika menyiapkan yang namanya pemilu itu mungkin sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun sebelumnya, sebelum tanggalnya, dan pasca pemilu itu kita baru akan beres itu, misalnya nih besok nih 14 Februari ya, itu prediksi saya itu kita baru benar-benar bisa agak lega itu mungkin sekitar bulan Maret atau April 2025. 2025 Ya, ya. karena kan akan ada evaluasi, lalu kemudian nanti anggarannya juga akan diverifikasi dan lain sebagainya. Sehingga memang itu bukan waktu yang singkat ya, bukan waktu yang singkat. Memang kelihatannya kayaknya cuma 14 Februari doang kan gampangannya kan. Kayaknya cuma sehari doang kok kayaknya kok kerjaannya apalagi nih selain itu. Nah, yang perlu untuk kita sampaikan juga bahwa kita juga melakukan persiapannya itu tahapannya, persiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi itu menjadi satu kesatuan dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Oke, nah ini tadi, walaupun hanya mempersiapkan untuk 1 hari ya, kan ini memang untuk masa depan 5 tahun ke depan, sejauh ini apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU sebagai bagian dari pra pemilu? Ya, jadi yang pertama yang jelas banget adalah KPU itu pada tanggal 14 Desember 2022 kemarin kita sudah menetapkan partai politik peserta pemilu. Jadi partai politik itu kan ada dua ya, partai politik dan partai politik peserta pemilu. Jadi yang sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu itu mereka sudah dilakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Jadi di Kota Semarang ini ada 18 partai politik yang nantinya akan mengikuti kontestasi. Saya kira itu yang pertama dulu. Lalu kemudian ketika kita bicara mengenai pesertanya, lalu kemudian siapa nih yang nanti mau berpartisipasi? Berarti kan masyarakat. Nah, masyarakat yang seperti apa? Apakah 1,8 ya penduduk Kota Semarang itu 1,8 atau 1,7? Apakah 1,7 penduduk Kota Semarang atau yang lain? Nah, di sini kita lakukan lagi filterisasi. Yang boleh memilih itu adalah yang berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 dan atau sudah pernah menikah. Atau masih menikah juga boleh sih maksudnya. Masih menikah juga boleh, enggak Iya. cuma pernah doang. Nah, itu kita verifikasi melalui yang namanya Pantarlih ya. Ada namanya proses coklit, itu kita sudah lakukan untuk membentuk yang namanya daftar pemilih tetap. Itu kita sudah menetapkan kemarin daftar pemilih tetap di Kota Semarang ada sekitar 1.239.669. Banyak juga ya Pak,
1,2. Iya, itu orang semua loh Mbak. Banyak. Jadi sudah kita tetapkan itu yang nanti akan menjadi pemilih yang basisnya Kota Semarang untuk milih di 2024. Nah lalu kemudian setelah itu kita kan juga di Semarang ini kan pasti Semarang kan merupakan salah satu kota metropolitan di mana banyak orang yang bekerja di sini tetapi KTP-nya nggak di sini. Ya. Mbak Hani KTP Semarang? Semarang. Nah Semarang. Kan banyak kawan-kawan kita yang ada di Tembalang, Ya. lalu kemudian di daerah Kedung Mundu, di daerah Sekaran, ya di daerah Ngalian dan di kampus-kampus lainnya itu populasinya kan luar biasa. 2019 saja itu yang melakukan ajuan pindah memilih itu kurang lebih ada 26.000 orang yang mereka mau nyoblosnya di Kota Semarang karena mereka itu statusnya kerja atau kuliah ya. Itu makanya juga akan kita kelola. Ini sekarang sedang kita lakukan verifikasi untuk pindah memilih. Dan juga kemarin kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti salah satunya juga kita turun ke bawah bertemu dengan sekitar ada 11 jenis kategorisasi terhadap populasi masyarakat Kota Semarang, lalu kemudian juga ada kirap, itu kita bagian dari sosialisasi dan juga pendidikan politik kepada seluruh masyarakat yang tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan mengingatkan bahwa akan ada pemilu loh tanggal 14 Februari 2024. Oke, banyak sekali ya. Itu baru beberapa di antaranya ya. Mulai penetapan DPT sampai tadi ada kirap pemilu. Nah, ini juga kelihatannya seru nih untuk kita bahas ya. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Hidup itu memilih, mau males-malesan atau Mas, eleng cicilan. gak cuma di rumah, di jalan, mau taat atau mau jahat. Aja ditiru ya bro. Supri di mana? Lagi garap laporan bos. Supri di kantin bos. Gak garap laporan. Susah jadi teladan, mau jujur tapi gak nyaman. Oh iya, hari Valentine, beli bunga buat istri. 14 Februari, hari Valentine. Halah Valentine, pemilu serentak dan ke TPS. Lah, Lagi-lagi, hidup itu tentang memilih, termasuk memilih calon pemimpin negeri. Silakan Pak. Loh, lampu-lampu. Lah. Gak cuma ada pemilu serentak hari ini, ada juga di tanggal 27 November 2024 Pilkada serentak. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Tentukan pilihanmu, jangan golput ya. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi.
mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Oke people, masih di Ngobras dengan tema kita yaitu Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas bersama Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Nanda. Ini tadi kita sudah mulai membahas tentang partai politik nih. Kira-kira siapa saja yang menjadi pesertanya ya. Sebelum kita bertanya kepada Pak Nanda, kita punya videonya untuk e-people, ini dia. Itu tadi e-people sudah kita simak ya video tentang partai politik peserta pemilu 2024 nanti. Total tadi ada berapa Bapak? Ada 18. 18 ya. Ini dengan berarti nomor urut 1 sampai 17. Lalu kemudian ada satu partai politik nomornya 24 karena waktu itu ada sengketa dan kemudian mereka dimenangkan waktu pada tanggal 31 Desember 2022 akhirnya mereka ditetapkan menjadi peserta politik juga. Makanya kemudian nomornya ada 24. Pastikan pertanyaan selanjutnya kenapa kok dari 17 langsung ke 24? Karena nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu juga nomor partai politik tetapi khusus untuk daerah Aceh. Jadi Aceh itu diberikan kewenangan juga untuk menyelenggarakan pemilu tetapi khusus untuk kemudian lokalan Aceh dan itu ada 6 partai politik yang itu merupakan partai lokal Aceh. Oke, jadi kalau untuk di Kota Semarang 18 partai 18 partai dengan nomor urut 1 sampai 17 dan 24. Oke, dan nomor urut itu sudah ditetapkan sebelumnya ya? Sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi waktu itu kan kemudian ada pengundian. Lalu kemudian sebelum pengundian itu kan juga ada putusan MK yang kemudian memberikan kewenangan ke partai politik. Itu mereka boleh mengikuti undian atau tidak. Tapi saya kira itu sudah clear juga di pusat dan seperti yang kita tahu sekarang ini sudah ada nomor-nomor dari partai politik yang nanti akan menjadi peserta pemilu 2024. Oke, kalau sekarang kita lihat di jalan-jalan nih Pak, mulai banyak baliho-baliho begitu kan untuk caleg yang nanti di Kota Semarang ya, tepatnya Bacalek. Ya, Bacalek ini totalnya ada berapa yang nanti
harus kita pertimbangkan nih untuk pemilu Kota Semarang? Ya, jadi kemarin itu kan kita sudah menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif, lalu kemudian kita sudah mengumumkan daftar calon sementara, lalu kemudian kita juga baru saja kemarin tanggal 3 Oktober kemarin kita menetapkan tahapan pencermatan daftar calon tetap. Itu ada 687 orang yang kemudian itu masuk ke tahapan selanjutnya di dapat penetapan pencermatan daftar calon tetap. Nah, nanti kurang lebih sebanyak itulah nanti orang-orang yang nanti akan menjadi bagian dari peserta pemilu 2024. Nah, nanti kan kita baru tanggal 4 November ya baru akan menetapkan daftar calon tetap. Nah, setelah dari itu sebenarnya baru boleh dimulai yang namanya kampanye. Dan begitu. Oke, baik. Nah, kelihatannya angkanya memang besar ya, ratusan begitu. Dan kita sebagai calon pemilih, pasti kan bingung ya mana yang harus dipilih. Kalau dari KPU Pak, apakah yang harus dilakukan masyarakat dalam menentukan pilihannya yang terbaik? Apa saja yang harus kita perhatikan dari bacalek itu? Baik. Pertanyaannya berat juga ya. Ini salah-salah ngomong saya dikira jadi tim sukses nih. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah yang pertama masyarakat paham dulu bagaimana mekanisme demokrasi itu berjalan di Indonesia ini. Jadi memang yang namanya demokrasi itu kan representing ya, keterwakilan kan begitu, dan masyarakat itu sebenarnya menjadi pemilik kekuasaan yang utama, tapi mereka itu kemudian mendelegasikan kewenangan mereka itu kepada calon-calon anggota legislatif ini yang nanti kemudian akan memperjuangkan aspirasinya. Nah, saya kira dari analogi yang tadi saya sampaikan, silakan masyarakat memilih yang seperti apa, tetapi yang penting masyarakat tahu bahwa mereka itu menitipkan asanya, ya, menitipkan harapannya pada orang yang menurut mereka itu representing mereka. Misalnya Mbak Hani ini ketika ngeliat misalnya, oh kayaknya aku lebih dekat ke Raisa ya. Misalnya, aku titipin ke Raisa aja deh, kayaknya kan aku tuh Raisa banget misalnya begitu gampangan. Jadi apa ya, cerminan gitu loh, cerminan dari kita tuh yang kayak gimana. Nah, mungkin saya kira seperti itu tips dari awal bagaimana kemudian harus seperti apa di dalam pemilu 2024. Yang kedua ya silahkan cek rekam jejaknya, ya kan. Saya kira kan kita juga harus belajar lah ya. Kalau kemudian ada mereka punya masalah ya jangan kan begitu. Lalu kemudian ya silakan aja didengarkan apa visi misinya seperti apa. Lalu kemudian boleh ditanyakan juga ke mereka-merekanya. Kira-kira nanti kalau jadi seperti apa, dan saya kira forum-forum dialog kan bisa dimanfaatkan untuk memastikan seperti apa sih yang calon yang paling bagus menurut masyarakat. Karena memang harapan kita ke depan itu kan adalah orang-orang yang nantinya mewakili masyarakat Kota Semarang pada khususnya, yaitu mereka yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, orang seperti apa saya juga nggak tahu nih kan begitu. Sehingga mari sama-sama kita lihat, kita cermati bersama. Karena saya sendiri kan juga bagian dari masyarakat kan ya, sehingga harapan kita adalah silakan dicermati, dikoreksi, dievaluasi siapapun itu yang kemudian berusaha untuk menjadi perwakilan dari masyarakat Kota Semarang. Kan ada 50 yang nantinya akan terpilih tuh, ada 50 kursi dari 6 daerah pemilihan yang ada di Kota Semarang. Oke, jangan-jangan habis ini Raisa nyalek beneran ya. Nah, Lagi zamannya tuh status misalnya kan nyalek. gitu. Oke, dan terus kemudian kalau kita lihat ya, sekarang ini kan juga sudah mulai banyak berita-berita tentang mulai dari presiden nih, calon presiden nanti kira-kira dari utangnya berapa, hartanya berapa, track recordnya seperti apa. Nah, kalau dari KPU Kota Semarang sendiri, apakah nanti ada laman yang akan menampilkan data-data dari mungkin bacaleknya sehingga kita bisa melihat nih siapa-siapa saja yang nanti masuk ke dalam daftar begitu? Ya, baik. Saya kira kan yang disampaikan tadi ya soal latar belakang, lalu kemudian jumlah harta dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya merupakan upaya untuk menunjukkan ke masyarakat mengenai kebutuhan keterbukaan informasi kan begitu, bahwa harusnya kan memang ada informasi-informasi yang bisa disampaikan ke publik untuk mengetahui seperti apa sih rekam jejak, kan ujung-ujungnya kan begitu ya Mbak Hani ya. Nah, saya kira di KPU Kota Semarang juga sama, kita kan juga memiliki PPID juga ya. Ketika kemudian misalnya masyarakat menginginkan adanya informasi-informasi yang dibutuhkan, itu silakan mengajukan juga ke PPID kita. Pun di laman kita juga, di website, di sosial media kita juga semua informasi-informasi bukan hanya kegiatan ya, tetapi mengenai informasi-informasi terbaru juga kita sampaikan. Itu juga merupakan upaya untuk menyampaikan ke masyarakat apa-apa saja informasi yang mereka butuhkan tuh ada kok. Tinggal kemudian
Saya kira kan tantangan kita semua itu adalah kemauan dan kemampuan kita untuk melakukan penselancaran di dunia sosial. Ya kan, kita kan saya kira kan memang lebih enak untuk bilang kayak nggak ada nih. Tapi setelah dibuka, ada ding, sorry ya kan gitu. Iya, Misalnya kan bener. begitu. Heeh. Maksudnya kan kita kan itu yang menjadi tantangan kita bersama ya. Dan itu saya kira Mhm. nggak bisa kita salahkan juga. Tetapi di dalam situasi seperti ini kan saya kira nggak ada salahnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang ini juga melalui acara ini. Mhm. Saya kira kan ini juga melapisi setiap informasi-informasi yang sebelumnya mungkin sudah pernah disampaikan oleh KPU Kota Semarang. Mhm. Jadi saya kira ini merupakan bagian yang saling menguatkan lah, dan kami Mhm. dari KPU Kota Semarang mengapresiasi betul kegiatan-kegiatan Mhm. seperti ini. Oke, baik. Jadi memang kemudian kembali lagi kepada masyarakat ya, keinginannya untuk mencari tahu lebih lanjut itu ada atau tidak, Ya. dan tentunya harus berhati-hati ya, Betul. karena sekarang informasi nanti takutnya ada banyak yang menjadi simpang siur atau Betul. salah informasi yang kita dapatkan ternyata hoax begitu ya, Ya. dan sangat boleh ya untuk kita menanyakan melalui PPID tentang hal-hal yang mungkin terkait dengan pemilu itu selama bukan informasi yang dikecualikan Betul. begitu ya. Baik. Dan e-people, selanjutnya kita masih akan membahas juga ya, terutama nih soal masalah netralitas ASN. Wih, seru nih kayaknya ya. Masih ada satu segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Bangga Semarang. Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen dalam membangun kota serta masyarakatnya sesuai dengan visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak berupa sederet penghargaan yang berhasil diraih Kota Semarang selama Agustus 2023. Di antaranya Kota paling berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur dari UI Green City Metro. Penghargaan Dharma Karya Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Apresiasi perempuan berpengaruh dalam kategori Influential in Female Leadership dari dream.co.id dan diadona.id. Untuk Wali Kota Semarang, Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Kota terbaik penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN se-Jawa Tengah dalam Bangkom Award 2023. Apresiasi tokoh Indonesia pada kategori pariwisata berkarakter dari Tempo Media. Penghargaan Basnas Jateng Award 2023. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan Dharma Bakti Pramuka. Serta penghargaan dari iNews Media Group dan Indonesia Award 2023 kategori apresiasi atas inisiatif program pengentasan stunting. Berbagai penghargaan ini adalah persembahan untuk dan dari seluruh elemen masyarakat di Kota Semarang. Terima kasih atas semangatnya yang tak pernah padam untuk terus bergerak bersama demi Kota Semarang yang semakin hebat.
Masih di Ngobras IPIPAL, kita lanjut lagi ya. Tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung terkait dengan netralitas ASN. Nah, Pak Nanda, kita sebagai ASN harus bagaimana sih untuk mendukung pesta demokrasi tapi bisa tetap netral? Baik, begini. Saya kira ASN itu kan merupakan salah satu sumber daya manusia yang populasinya cukup banyak ya di Indonesia Raya ya. Tentunya statement soal ASN harus netral tuh saya kira kita semua sepakat ya. Tetapi ASN itu sebenarnya nggak jauh beda seperti kami penyelenggara pemilu, bahwa kami kan juga harus netral, tapi kan kita juga boleh milih dong, ya kan? Nah, maksudnya yang dimaksud dengan netral di sini itu adalah teman-teman itu kehilangan hak untuk ikut mengkampanyekan, untuk ikut menyuarakan, untuk ikut meyakinkan orang lain untuk memilih calon tertentu. Tetapi teman-teman itu memiliki hak untuk memilih, karena kan kan di dalam prinsip penyelenggara pemilu kan ada langsung, umum, bebas. Di azas pemilu itu kan ada langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi kan pilihannya Mbak Hani kan nggak boleh sama, bukan nggak boleh sama, bisa jadi sama, tetapi kan kita nggak boleh saling mendiskusikan soal hal itu. Sehingga saya kira teman-teman di ASN pun juga nggak perlu terus kemudian jadi skeptis dengan wah berarti saya netral tuh berarti saya tuh nggak usah milih aja. Justru bukan seperti itu, karena teman-teman di ASN itu kan bukan seperti teman-teman di Polri atau di TNI. Karena kalau teman-teman di Polri itu memang mereka tidak memiliki hak pilih. Selain dari netral, mereka juga tidak memiliki hak pilih. Kalau teman-teman itu memiliki hak pilih. Sehingga saya kira bagian dari upaya kita untuk ikut mensukseskan pemilu itu adalah dengan datang ke TPS, dengan silakan memilih atau tidak memilih. Nah, sebenarnya kalau ada isu yang lebih bisa sedikit keluar dari ASN adalah ini kan seperti sama orang bilang kayaknya saya nggak ada yang cocok sama calonnya, saya mau golput aja deh gitu. Saya pernah mendiskusikan ini dengan seorang sahabat namanya Gatot ini tuh sekarang dia di US lah ceritanya kan. Kita waktu itu kita pernah ketemu dengan teman-teman di skena itu yang bilang bahwa karena saya nggak ada yang cocok berarti kita nggak usah nyoblos saja. Nah, pemahaman partisipasi politik ini kalau di dalam ilmu marketing politik itu adalah bukan soal mereka memilih siapa, tetapi partisipasi politik di sini itu adalah mereka tetap datang ke TPS. Nah, menentukan sikapnya silakan di dalam TPS. Mau nyoblos, mau nggak nyoblos ya terserah. Tapi itu berarti sudah berpartisipasi gitu loh. Nah, konsekuensi dari partisipasi ketika nanti misalnya mereka tidak memilih pun, ya mereka nggak boleh komplain dong. Kan gitu. Maksudnya dulu itu kan muncul ide golput itu kan gara-gara ada yang dianggap tidak sesuai kan begitu. Tapi mereka melakukan protesnya dengan seperti itu. Jadi mereka tetap datang ke TPS gitu. Bukan dengan tidak datang. Karena berapapun partisipasi pemilih di 2019, yang menang tetap menang. Jadi mau partisipasinya cuma 10, 20, 30%, ya yang dihitung itu tetap yang itu. Bukan sama mereka yang nggak datang. Jadi yang nggak datang itu yang nggak dianggap gitu loh maksudnya. Sehingga harapan kita adalah dalam analogi itu, harapan kita seluruh masyarakat, mau ASN, mau masyarakat biasa, itu tetap bisa datang menyuarakan hak pilih mereka. Karena memang sebenarnya pemilu ini kan merupakan ranah untuk memfasilitasi rakyat mendelegasikan kekuasaannya. Gitu, Oke, tapi kemudian yang menjadi target dari KPU apa kalau begitu Pak? Apakah salah satunya menekan angka golput itu tadi? Ya, tentunya dari KPU itu sebenarnya kita tidak memiliki hak untuk memaksa misalnya, ayo Mbak Ani harus datang loh ke TPS loh, awas loh kalau nggak datang. Kita nggak bisa begitu juga gitu loh. Kita tidak sedang kemudian mengancam anak yang tidak buat PR lalu kemudian dijewer di kelas. Nggak seperti itu, karena ini hak. Sebenarnya kan boleh, ya mau datang juga boleh, mau nggak datang juga boleh. Dalam tanda kutip kan seperti itu, karena itu hak untuk memilih. Tetapi kita bisanya itu adalah menganjurkan, kemudian membukakan fakta-fakta, membuktikan semacam pola pikir begitu ya, perspektif-perspektif yang kemudian itu menjadi sebab akibat. Kalau misalnya nyoblos itu akibatnya apa, kalau nggak nyoblos itu akibatnya apa. Sorry, bukan nyoblos ya. Kalau nggak datang ke TPS itu sebab apa, akibatnya apa, kalau datang itu akibatnya apa. Sehingga harapan kita kan yang namanya orang memilih itu kan sudah dinyatakan cukup dewasa ya, 17 tahun atau sudah pernah menikah. Sehingga harapannya adalah mereka itu benar-benar bisa tahu apa yang menjadi konsekuensi ketika mereka memilih atau kemudian datang ke TPS ataupun tidak datang ke TPS, kan begitu. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya mereka tidak datang ke TPS, sebenarnya ini analogi ya, ini di luar dari KPU-nya, maksudnya di luar dari peraturan KPU. Analoginya kalau nggak ikut milih,
kan harusnya nggak boleh ikut komplain dong. Misalnya ada yang tidak sesuai. Kan kamu tidak menitipkan suaramu untuk orang yang kamu anggap oke, kan begitu. Beda ketika kemudian dia datang, dia nyoblos, calon dia kalah gitu misalnya, dia tetap bisa komplain dong. Karena dia merasa, aku kan nggak milih yang itu, dan dia nggak oke misalnya. Walaupun sebenarnya kan nggak ada yang pernah tahu kita itu milih siapa. Tetapi analogi dalam hatinya kan seperti itu. Sehingga hal-hal seperti itulah, pendekatan-pendekatan seperti itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga harapannya kita sudah sama-sama dewasa, dan saya kira masyarakat Kota Semarang juga semakin lambat laun ini semakin berkembang soal partisipasi pemilihnya. Di 2020, di pilkada terakhir, kita juga mencapai angka partisipasi paling tinggi sepanjang sejarah pilkada di Kota Semarang. Bahkan hanya dengan satu pasangan calon kita bisa sampai ke angka 68,6%. Wow, luar biasa ini ya, kerja keras dari KPU ya. Bukan. Bukan. Itu salahnya. Ini kerja keras dari seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Kita bisa mendatangkan 805.024 orang. Sampai digit terakhir hafal itu ya. Luar biasa ingatannya, semoga sehat terus ya. Angka-angka itu. Oke, dan ini berarti salah satu gebrakan ya kalau bisa dibilang. Ya. Dan rahasianya apa kalau begitu? Bisa mendatangkan sekian banyak orang, akhirnya Semarang mencetak rekor baru. Soalnya saya minum ini gitu, Bukan, kayak iklan, bukan ya. bukan iklan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia apa-apa, tetapi kemudian kita berusaha untuk melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa berpartisipasi. Karena gini, di Semarang itu kan pertama kali ngadain pilkada kan tahun 2005. 2005 itu 4 pasangan calon itu partisipasi pemilihnya 66%. 2010 kita dengan 5 pasangan calon, pemikiran kita kan semakin banyak pasangan calon itu kan otomatis harusnya, kalau di bahasa matematika itu kan semakin gitu ya, makanya itu harusnya semakin banyak dong partisipasinya. Ternyata partisipasi kita turun jadi 60,16%. Lalu di 2015 kita 3 pasangan calon, kita cuma 65%. Nah kemarin itu kita bisa naik lah ya 3%, 3,6%, dan itu pandemi loh, maksudnya semua orang itu memiliki kekhawatiran. Nah dari hasil evaluasi yang kemarin itu ternyata mungkin rumusannya adalah kita melibatkan semakin banyak stakeholder untuk sama-sama, karena kesuksesan pemilu itu bukan suksesnya KPU, bukan suksesnya Bawaslu. Kami itu hanya dalam tanda kutip itu event organizer-nya aja. Tapi sebenarnya kan tim sukses atau yang mensukseskan seluruhnya itu adalah ya ada Kominfo, ada Pemkot, ada Bawaslu, ada partai politik, ada Ormas LSM, dan teman-teman yang mungkin hanya sekedar ngopi di pos ronda tiap malam itu juga bagian dari yang mensukseskan. Sehingga saya kira bagaimana kira-kira di 2024 ya kita harus bisa mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat yang ada sampai ke elemen yang paling kecil untuk bisa sama-sama mensukseskan pemilu 2024. Nah ini ngomongin soal peserta pemilu, para pemilih nantinya ya. Kalau kita lihat kan sekarang generasi paling muda nih yang barusan umur 17 tahun begitu ya. Banyak sekali jumlahnya. Kalau di Kota Semarang sendiri paling banyak dari umur berapa ini Pak? Ya, jadi jumlah pemilih se-Indonesia Raya itu Bismillahirrahmanirrahim 204.807.222 orang. Mulai segitu. Sekitar 104 juta itu pemilih pemula. Pemilih pemula. Ya, berarti kan di atas 50% ya. Di Kota Semarang itu kurang lebih sekitar 25-35% itu pemilih pemula ya. Mereka yang perdana nih, gitu ya. Perdana mereka itu datang ke TPS kan. Ini kan berarti teman-teman kita yang di mana? Yang di kampus gitu, berarti saya prediksinya itu yang semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai dengan semester 8 itu belum pernah semua untuk kepemilikan. Karena kan terakhir pemilu kan 2019 kan. Harusnya kan kalau mereka di 2024 ini udah semester 10 dong ya. Udah lulus ya. Ya. Harusnya sih lulus ya. Kan? Jadi harusnya kan terakhir itu kan angkatan 2020 lah begitu, 2020 ya. Dan dari angkatan itu sampai sekarang itu kan berarti banyak banget yang mereka kemudian belum pernah memilih, dan mereka juga memiliki peranan penting untuk bisa menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemilih, karena memang mereka sendiri mungkin banyak yang belum tahu ya manfaat dari pemilu itu apa, yang mereka pilih itu apa. Misalnya presiden itu nanti tugasnya yang boleh ngapain aja, DPR RI itu ngapain aja, DPD itu ngapain aja, DPRD provinsi ngapain aja, termasuk DPRD kabupaten kota ngapain aja. Bahkan mungkin mereka juga nggak tahu musrenbang itu apa, kan begitu. Sehingga memang ini peran-peran bersama. Sehingga maksud kita tuh harapannya begini. Harapannya itu masyarakat boleh komplain ketika ada sesuatu hal yang kurang pas, tetapi masyarakat juga harus mengerti prosedurnya seperti apa. Salah satunya itu prosedur utama itu adalah pemilu ini, untuk memastikan bahwa
kalau katanya saya mengutip kata-kata Pak Mahfud MD itu, pemilu itu bukan untuk memilih pemimpin yang terbaik, tetapi pemilu itu untuk menghindarkan kita dari pilihan yang terburuk. Begitu. Wow, menohok sekali ya itu ya, quotes ya tadi. Tapi kemudian apakah ada strategi tertentu yang untuk dilakukan KPU agar para pemilih pemula ini mau memberikan suaranya? Ya, jadi begini, yang kita lakukan tentunya dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi kita turun ke kampus itu juga ya. Yang kedua adalah di Semarang itu pemilih pemulanya juga ketambahan dengan para pendatang-pendatang ya. Yang tadi saya sampaikan di 2019 ada sekitar 26.000 ya, itu banyak banget loh Mbak. Itu kalau lagi mengurus pindah pemilih sini tuh, wah itu rusuhnya pol itu gampangannya ya. Karena mereka ini harus difasilitasi, intinya begitulah gampangannya. Tapi saya kira nggak masalah, itu kan bagian dari mereka berarti antusias kan begitu. Nah, yang cara-cara kita lakukan adalah dengan kita juga sering banget ini kita datang ke kampus-kampus untuk diskusi-diskusi ke simpul-simpul masyarakat ya. Kalau bahasanya di kampus itu kan ada key opinion leader-nya juga lah ya. Nah, terus kemudian di segmentasi-segmentasi di anak-anak muda ya, kumpulan anak-anak band, lalu kemudian kumpulan anak-anak tari, lalu kemudian kumpulan anak-anak teater, dan juga berbagai macam segmentasi-segmentasi lainnya. Harapannya adalah paling tidak itu mereka tahu, kalau kemudian mereka tidak tahu itu mereka tanya kemana. Karena saya kira kan ada beberapa yang bahaya ya, nggak tahu, nggak mau tahu, dan kurang tahu. Lalu kemudian ujung-ujungnya sok tahu. Ini kan berat banget ya gampangannya kan. Iya. Jadi paling nggak mereka tahu dulu, mereka harus tanya kemana itu ketika mereka mendapatkan informasi-informasi yang belum sepenuhnya benar atau sering kita sebutkan hipotesis itu tadi kan. Sehingga harapannya adalah dengan mereka kemudian mendapatkan kanal di mana mereka bisa mendapatkan informasi, setidaknya ketika ada dogma-dogma yang beredar dari masyarakat itu, mereka bisa melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Segitu Mbak. Terus juga sekolah ini lagi banyak namanya kegiatan P5. Apa itu Pak? Semacam kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi. Jadi kita itu hampir tiap minggu tuh pasti datang ke sekolahan-sekolahan untuk kemudian berdiskusi ke calon-calon pemilih pemula. Begitu. Oke, jadi jangan heran kalau Pananda ke kampus-kampus atau sekolah ya, bukan Ya. mau ngejemput ya Pak ya, mau kasih sosialisasi Ya. gitu ya. Oke, tapi kayaknya kalau ketua KPU-nya masih muda kayak gini, pasti banyak sih anak muda yang nanti juga akan turut berpartisipasi ya. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pananda atas waktunya dan juga banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan hari ini ya. Ini kelihatannya memang nggak bisa kalau ngomongin pemilu cuma satu episode. Semoga nanti ada episode lagi ya Pak ya. Amin. Baik, dan juga terima kasih buat e-people yang sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di Ngobras episode selanjutnya setiap hari Senin jam 3 sore. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena ada banyak sekali program. Selain di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa juga ada Ngopi Ngobrol Inspirasi, di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran, dan di hari Minggu ada Plesiran. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta Pananda dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.